para pejuang JP dimanapun kalian berada saat ini, saya harap semua dalam keadaan baik-baik saja, tentu tanpa kekurangan apapun di hari ini. Semoga hari ini kita bisa ya melanjutkan JP yang kemarin. Nah, sedikit saya perkenalkan situs Jiwa Bola buat para betting sejati. Ini sangat recommended banget buat para betting sejati ya, situs resmi Jiwa Bola. Ini cuma pakai satu akun bisa memainkan semua jenis permainan. Dan juga dari proses pendaftaran dan proses WD itu tidak perlu ribet, tinggal pencet, tinggal tunggu sebentar langsung jadi. Nah, di sini sudah kita diperkenalkan oleh situs resmi Jiwa Bola dengan semua keunggulannya, kita bisa nikmati ya di situs kami. Nah, sebelum saya lebih lanjut ke prediksi kita untuk hari ini, sedikit saya akan review pertandingan kemarin malam menurut versi gua. Nah, pertandingan kemarin malam di sini kita masuk semua ya dari handicap ataupun di over under. Di sini kita cuma satu match yang draw. Oke, langsung saja kita review untuk laga malam hari ini. Laga kemarin itu pertandingan pertama ada Brand versus Viking. Dengan kemenangan Viking 2-0, dimana kemarin malam kita pegang Viking di laga netral 0-0. Next, pertandingan kedua itu ada Celta Vigo versus Real Sociedad. Dengan kemenangan Real Sociedad 2-0, dimana kemarin malam kita pegang laga malam kemarin dengan over 2. Nah, di sini kita draw untuk satu laga, dan pertandingan berikutnya itu Granada versus Getafe, dimana kemarin malam kita bermain over 1,5. Di sini kita win half ya. Next, pertandingan berikutnya itu ada Napoli versus Bologna. Dengan kemenangan Napoli 3-0, dimana kemarin malam kita pegang Napoli di PUR 1/4 atau bermain over 2/3/4. Next, pertandingan terakhir menurut versi gua itu ada Levante versus Atletico Madrid, dimana dengan hasil imbang 2-2 yang kemarin malam kita bermain over untuk laga Levante versus Atletico Madrid bermain over 2. Nah, di sini kita masuk ya. Dari 5 tim yang saya rekomendasikan itu masuk semua di handicap maupun di over under. Cuma kita satu salah tim, yaitu dengan hasil draw. Diperkirakan Celta Vigo bakalan bisa mencetak gol di kandang ya, tapi perkiraan kita melenceng. Celta Vigo tidak bisa cetak gol ya di laga kemarin. Oke, lanjut saja kita pergi ke prediksi kita untuk hari ini ya. Di sini kita sudah siapkan beberapa match untuk teman-teman. Nanti teman-teman bisa pakai referensi jika ada kesamaan prediksi sepemikiran. Mari kita gaskan nanti malam dan lanjutkan JP kita untuk malam ini. Oke, langsung saja kita pergi ke prediksi kita. Yang pertama, kita berada di Liga Rusia di Premier League. Di sini Zenit berhadapan dengan Dinamo Moskow. Laga ini akan digelar jam 00 dini hari ya. Kalau kita lihat dari line up dari Zenit ini, ada 3 pemain bakalan absen di laga malam hari ini dan 1 pemain masih dipertanyakan. Sedangkan dari kubu Moskow ada 2 pemain bakalan absen di laga malam hari ini. Kalau kita lihat dari standing klasemen sementara, di sini Zenit dan Moskow sama-sama berada di puncak klasemen ya. Di sini Zenit menduduki di peringkat 1 klasemen sementara dengan mengantongi 26 poin, sedangkan Moskow berada di peringkat 2 klasemen sementara dengan mengantongi 23 poin. Dilihat dari perjalanan Zenit di sini, di laga terakhir dia memperoleh kemenangan dengan skor 7-1 saat berhadapan dengan Spartak Moskow. Nah, kalau kita lihat dari perjalanan Dinamo Moskow di sini, di 2 laga terakhir dia memperoleh kemenangan dengan skor 4-1 dan 3-0. Kalau kita lihat dari 5 laga terakhir head to headnya, di sini Zenit lebih mendominasi dengan peroleh 3 kali kemenangan, dan 1 laga dimenangkan oleh Dinamo Moskow dan 1 laga lagi dengan hasil imbang.
Kalau kita lihat dari harga pasaran ya, kalau kita lihat dari pasaran handicapnya itu mulai dari 1/1/4 dan 1,5 untuk laga malam hari ini. Sedangkan untuk over undernya itu mulai dari 2/3/4, 3 dan 2,5 untuk over under yang dikasih oleh situs kami Jiwa Bola. Nah, untuk laga malam hari ini di sini saya menyarankan teman-teman untuk pegang tuan rumah Zenit di PUR 1. Kalau kita lihat dari handicap ya, saya rasa di sini Zenit bisa mencetak 2 gol untuk laga malam hari ini. Kemungkinan skor bakalan 3-0 atau 3-1 untuk kemenangan Zenit. Oke. Next, pertandingan kedua itu ada di Liga Turki. Di sini Taraspor berhadapan dengan Rizersburg. Kalau kita lihat dari standing klasemen sementara di sini, Trabzonspor berada di peringkat 1 klasemen sementara dengan mengantongi 24 poin. Sedangkan Rizersburg berada di bawah klasemen ya dengan peringkat 20 klasemen sementara dengan mengantongi 4 poin selama 10 laga yang dijalani. Dilihat dari head to head di sini, di 5 laga terakhir Trabzonspor di sini berada di performa yang cukup baik ya, dengan memperoleh 3 kali kemenangan dan 2 laga sisa dengan hasil imbang. Kalau kita lihat dari performa Rizersburg di sini sangat buruk ya, dengan 5 laga dia memperoleh 4 kali kekalahan dan 1 laga dengan kemenangan. Dilihat dari head to headnya di sini, di 5 laga terakhir Trabzonspor emang lebih mendominasi dengan peroleh 4 kali kemenangan dan 1 laga terakhir itu dengan hasil imbang-imbang. Oke, kalau kita lihat ya dari pasaran handicap ataupun over undernya, nah untuk laga malam hari ini saya perkirakan bakalan banyak terjadi gol. Kalau kita lihat ya dari laga head to head saat Taraspor menjamu Rizersburg ya di kandang, dia banyak mencetak gol ya, dari 6 gol, 5 gol, 4 gol. Nah, untuk laga malam hari ini kemungkinan bakalan kembali terulang ya. Kalau kita lihat dari perjalanan dua klub ini, Taraspor emang banyak-banyak ya mencetak gol. Nah, untuk laga malam hari ini di sini saya menyarankan teman-teman untuk pegang Taraspor di PUR 1,5 atau bermain over 2/3/4. Tapi di sini saya lebih menyarankan teman-teman untuk bermain over aja ya di laga Taraspor berhadapan dengan Rizersburg. Kita bermain aman aja. Ini tidak mencukup, kemungkinan skor bakalan banyak ya, pasti banyak untuk laga malam hari ini. Oke. Next, lanjut saja kita pergi ke pertandingan ketiga, itu kita berada di Bundesliga Jerman. Di sini Hoffenheim berhadapan dengan Hertha Berlin. Kalau kita lihat dari line up dari Hoffenheim di sini ada 6 pemain bakalan absen di laga malam hari ini, sedangkan dari kubu Hertha Berlin ada 3 pemain bakalan absen di laga malam hari ini. Kalau kita lihat dari standing klasemen sementara, dua klub ini sama-sama berada di peringkat tengah-tengah klasemen ya. Hertha Berlin berada di peringkat 10 klasemen sementara dengan mengantongi 12 poin, sedangkan Hoffenheim berada di peringkat 11 klasemen sementara dengan mengantongi 11 poin, hanya selisih 1 poin dari Hertha Berlin. Kalau kita lihat dari 5 laga terakhir ya, di sini Hertha Berlin lebih mendominasi ya. Kalau kita lihat dari 5 laga terakhir yang dijalani dua klub ini, Hertha Berlin lebih diunggulkan untuk laga malam hari ini. Dilihat dari head to head juga di sini, Hertha Berlin memperoleh 1 kali kemenangan ya kalau kita lihat dari head to headnya, dan 4 laga sisa itu dimenangkan oleh Hoffenheim. Untuk laga malam hari ini, kalau saya baca ya dari handicap ataupun over undernya, di sini saya menyarankan teman-teman untuk pegang Hoffenheim ya. Kalau kita lihat ya laga Hoffenheim di kandang, di sini Hoffenheim
cukup bagus ya, dengan 5 laga terakhir itu dia memperoleh kemenangan. Kalau kita lihat juga dari laga head to headnya di sini Hoffenheim lebih mendominasi ya. Kalau kita lihat secara keseluruhan di sini Hoffenheim lebih mendominasi untuk laga malam hari ini. Di sini saya menyarankan teman-teman untuk pegang Hoffenheim di skor setengah atau bermain over 2/3/4 untuk laga malam hari ini. Next, pertandingan berikutnya kita berada di English Championship. Di sini QPR berhadapan dengan Nottingham. Di peringkat klasemen sementara QPR berada di peringkat 7 klasemen sementara dengan mengantongi 21 poin. Sedangkan Nottingham berada di peringkat 15 klasemen sementara dengan mengantongi 17 poin selama 14 laga yang sudah dijalani. Dilihat dari 2 laga terakhir di sini, QPR mengalami penurunan performa ya, dengan 2 laga terakhir dia memperoleh kekalahan, sedangkan Nottingham juga di 5 laga terakhir dia cuma memperoleh 1 kali kekalahan saat berhadapan dengan Fulham. Untuk laga malam hari ini sedikit sulit bagi Nottingham ya memenangkan laga malam hari ini. Kalau kita lihat dari performa, emang Nottingham lebih diunggulkan di 5 laga terakhir, tapi secara keseluruhan di sini QPR lebih mendominasi ya. Kalau kita lihat dari standing klasemen emang agak jauh ketinggalan dari Nottingham. Nah, kalau kita lihat ya juga dari pasaran di sini, saya menyarankan teman-teman untuk bermain over 2,5 di laga malam hari ini. Oke, next pertandingan terakhir. Pertandingan terakhir menurut versi gua itu ada PSG versus Lille. Kalau kita lihat dari line up PSG di sini ada 5 pemain bakalan absen di laga malam hari ini. Dan 2 pemain masih dipertanyakan seperti Mbappe dan Messi masih dipertanyakan untuk bisa tampil atau tidak di laga malam hari ini. Sedangkan dari kubu Lille ada 3 pemain bakalan absen di laga malam hari ini. Kalau kita lihat ya, 2 klub ini sama-sama klub yang bagus ya di Liga Prancis. Di sini Lille juga sudah mulai menemukan performanya. Kalau kita lihat dari standing klasemen sementara di sini PSG memang lebih diunggulkan dengan mengantongi 28 poin. Sedangkan Lille berada di peringkat 10 klasemen sementara dengan mengantongi 15 poin. Kalau kita lihat dari head to head di sini, Lille dan PSG sama-sama memperoleh 2 kali kemenangan di 5 laga terakhir dan 1 laga dengan hasil imbang. Laga terakhir di sini Lille memenangkan ya dengan skor 1-0 saat bermain di kandang. Nah, untuk laga malam hari ini di sini saya lebih merekomendasikan teman-teman untuk pegang PSG di PUR 1 di laga malam hari ini. Walaupun laga malam hari ini agak sedikit sulit bagi PSG, tapi tidak menutup kemungkinan PSG lebih mendominasi ya laga malam hari ini. Kalau kita lihat ya, emang berapa line up dari PSG bakalan absen di laga malam hari ini dan 2 pemain masih dipertanyakan. Kalau kita bermain untuk laga malam ini sangat sulit bagi Lille ya untuk laga malam hari ini, walaupun ada untuk handicapnya, pasaran handicapnya tuh ada 1,5. Kalau kita nahan PSG di kandang pakai 1,5 itu sangat beresiko ya. Nah, di sini saya lebih merekomendasikan teman-teman untuk pegang PSG di PUR 1 untuk laga malam hari ini. Oke. Sekian prediksi yang saya berikan untuk malam hari ini. Jika ada kesamaan feeling, mari kita gaskan. Di sini saya lebih merekomendasikan teman-teman untuk bermain di single bet ya. Nanti untuk beer parlay teman-teman bisa mix sendiri dari 5 laga yang saya rekomendasikan. Nah, untuk single bet laga malam hari ini di sini saya menyarankan teman-teman pakai di PSG sama di Liga Turki ya, di Trabzonspor untuk laga malam hari ini. Oke,
Sekian prediksi yang saya berikan untuk laga malam ini. Sampai jumpa di next video berikutnya. Thank you for watching. See you and bye bye.